Nah, kemudian dengan setelah tahapan pertama yaitu penataran metodologi, ini terkhusus kepada jamaah Masjid Besar At-Taqwa, Pak. Sekarang dia mau mengikuti bimbingan munakosa. Seperti apa, Pak, bimbingan munakosa itu? Iya. Boleh dibocorkan nggak sedikit-sedikit Ya, aja, Pak? nggak Untuk apa-apa, kisi-kisi terbuka gitu, biar teman-teman di sana, sahabat-sahabat guru ngaji pun bisa mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan gitu. Mari tingkatkan iman Islam dan Islam, tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya ada di rumah Ketua Umum Timnas Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia. Mari kita berdialog bersama Ketua Umum PMPAI, Dr. Andes Haji Mustafa Kamal Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak, kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Apa itu PMPAI dan apa saja program-programnya? Timnas PMPAI itu kita dirikan tahun 2015 bersama Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Beliau adalah seorang pakar, seorang ahli Al-Quran. Mungkin kalau di Indonesia ring satu lah, yang tinggal di Cirebon. Jadi kita ini rintis di Cirebon. Lalu bergabung teman-teman yang lain yang sudah sejak tahun 90-an mulai berkhidmat pada pendidikan Al-Quran, khususnya di jaringan metode Iqra. Ya, saya dipercaya untuk memimpin kepengurusan Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia, yang kita singkat dengan Timnas PMPAI. Sebuah lembaga yang berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan Al-Quran dalam bidang yang mencakup kewajiban kita terhadap Al-Quran, mulai dari meyakininya, kemudian membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkan, membelanya. Ya, tentu saja kita kan pertama bertahap dari membaca, kemudian lahir dan kita kenalkan kembali metode-metode yang ada di Indonesia, termasuk metode Iqra. Karena yang dikenalkan Timnas bukan hanya metode Iqra sebetulnya. Banyak ya. Ya, kan kita punya ahlinya yang sudah meneliti tidak kurang 180 metode di Indonesia. Bahkan menurut Dr. Ahsin, di Indonesia sekarang tidak kurang dari 250 metode belajar membaca Al-Quran. Jadi yang sedang kita bidik pertama adalah guru-guru. Yang dibidik oleh PMPAI Ya, ini adalah pertama. guru-guru ngaji. Karena SDM ya. Karena SDM. SDM, karena ada kaidah guru itu adalah metode itu sendiri. Oh iya, benar, Pak. Kemudian guru itu adalah materi itu sendiri. Materi itu sendiri ya. Jadi bukunya hebat, metodenya hebat, tapi gurunya tidak ada, atau tidak siap, tidak berkualitas, maka tetap akan menghasilkan murid yang tidak berkualitas. Betul, Pak. Guru ngaji ya. Ya, makanya kita laksanakan penataran, kemudian bimbingan, munakosa, sampai kemudian kita juga ada program unggulan wisuda guru. Berarti menyambung dari kegiatan yang diadakan di masjid kami di Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Nagrak, itu baru tahapan pertama berarti, Pak. Oh, jadi konsepnya beda ya. Kalau dulu di tahun 90-an itu penataran itu semacam menjadi legal formal, bahwa yang bersangkutan boleh atau sudah bisa mengajar Al-Quran. Tapi kalau sekarang kita tingkatkan, karena dalam penataran itu sebetulnya kita baru mengenalkan metode. Sementara yang dibutuhkan oleh guru itu sebenarnya dua. Pertama, dia harus menguasai bacaan. Artinya bacaan harus benar sesuai kaidah. Ini satu sisi. Ya. Sisi yang lain, guru ngaji dia harus menguasai metode. Ini yang kita sampaikan di penataran. Sehingga penataran 4 jam intensif itu sebetulnya kita baru mengenalkan metodologi pembelajaran atau pengajaran baca Al-Quran pada anak. Kita ingin guru-guru ngaji ini menyajikan metode yang terbaik, yang tepat, sesuai dengan zamannya. Iya, betul. Jadi kita belum menyentuh
soal kualitas baca. Kualitas baca. Sebetulnya itu intinya. Ya, tahapan-tahapan dari program dari PMPA itu, yang pertama adalah salah satunya betul adalah penataran Sebagai pintu masuk. sebagai pintu masuk. Ya, Yang kedua adalah bimbingan munakosah. munakosah. Setelah itu munakosah. Yang keempat adalah wisuda. Wisuda. Ya, Wisuda guru ngaji. Kita guru ngaji. Ya, gerakan kita sebetulnya ini kan ikonnya hikmatku pada Al-Quran, Khidmatku pada Al-Quran, ta'limku pada guru ngaji. Maka kita bikin itu buku kecil sebagai buku saku, pergerakan ya. Jadi di situ gema guru ngaji. Gerakan memuliakan Guru ngaji. Ya. Nah, kemudian dengan setelah tahapan pertama yaitu penataran metodologi, ini terkhusus kepada Jamaah Masjid Besar At-Taqwa, Pak. Sekarang dia mau mengikuti bimbingan munakosah. Seperti apa, Pak, bimbingan munakosah itu? Ya. Boleh dibocorkan nggak sedikit-sedikit Ya, aja? Untuk kisi-kisi gitu, biar teman-teman di sana, sahabat-sahabat guru ngaji pun bisa mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan gitu. Sebetulnya kemarin kan sudah dibagikan ini munakosah Ya. metodologi Iqra, standarisasi kompetensi guru pengajar Iqra. Iya. Jadi yang sedang kita lakukan sebetulnya sekarang adalah proses standarisasi kompetensi guru. Kita ingin melahirkan guru-guru ngaji yang kompeten. Maka ditempuhlah setelah penataran ini, peserta didorong untuk mengikuti bimbingan munakosah. Jadi nanti 6 Per grup gitu ya. 6 orang dipegang oleh satu pembimbing, Satu mentor. satu pembimbing. Waktunya 1,5 jam. Ya, mereka juga bisa sambil saling belajar di antara satu dengan yang lain. Iya. Jadi 7 kali pertemuan. Oh, itu teh. Pertemuan pertama kita selesaikan Iqra dengan materi hafalannya. Jadi kemudian pertemuan kedua kita bimbing Iqra 2 dengan hafalannya. Iya. Sampai Iqra 6. Ya, setelah selesai Iqra 6 ditambah lagi satu bimbingan untuk khusus hafalan. Karena nanti ujian ya. Karena itu ujian pendek. Nah, setelah pertemuan ke-7 maka nanti peserta diberi kesempatan untuk melakukan persiapan untuk mengikuti munakosah. Nah, dalam ujian ini nanti semua peserta itu menghadap penguji, bukan yang membimbing. Kalau nanti lulus ya lulus, kalau bersyarat ya bersyarat, kalau yang nggak lulus ya nggak lulus. Gak bisa nyogok, Pak. Mari tingkatkan iman Islam dan Islam, tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, dalam ujian ini nanti semua peserta itu menghadap penguji, bukan yang membimbing. Kalau nanti lulus ya lulus, kalau bersyarat ya bersyarat, kalau yang nggak lulus ya nggak lulus. Gak bisa nyogok, Pak. Ya ini kan untuk inilah ya. Dari situ sebetulnya karena rata-ratanya kan sudah guru ngaji ya. Guru ngaji ya. Sudah bisa baca Quran. Itu ada pengalaman yang peserta akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya. Dan Ruhnya dapat, Pak. ruhnya dapat. Di samping juga nanti akan akan lahir semacam persepsi baru dalam diri guru itu, bahwa guru yang baik itu guru yang pembelajar. Ya. Jadi dia akan paham bahwa di atas langit masih ada langit. Dia harus terus belajar, tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh kehabisan stok. Betul. Sehingga kita kepada guru tanamkan bahwa bagi seorang guru itu kemauannya untuk belajar harus lebih kuat daripada kemauannya untuk mengajar. Betul. Ini pengalaman saja lah, dari angkatan pertama kemarin 73 wisudawan wisudawati. Di mana, Pak? Di sini, Pak? Di Darul Matin. Darul Matin. Kita berharap angkatan kedua nanti sekitar 200 lah. Contoh ada yang menarik, dari satu keluarga kemarin ada yang jumlahnya 13. Mulai dari ibunya, bapaknya, anak, menantu, paman ya ikut. Masya Allah. Satu keluarga di wisuda bareng. Itu Bapak. Jadi keluarga penghidmat Quran. Ya, kita ingin mengapresiasi ya. Jadi bagaimana guru-guru ngaji ini sekarang kita bantu untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya ya. Sehingga istilahnya naik kelas lah. Nanti sebelum wisuda biasanya ada pembekalan.
Pembekalan lagi 3 kali pertemuan, sama pembekalan untuk tajwid dan bacaan gharib. Ya, Nah ini kita pakai buku ini. ya. Ini karya Dr. Haji Ahmad An-Nuri. Beliau seorang dokter di bidangnya. Jadi tahsin ya. Tahsin. Jadi nanti peserta itu melihat, membuka kitab ini gitu. Jadi idealnya nanti semua guru ngaji punya ini. Harus punya itu Pak ya. Punya ini. Untuk panduannya Pak Untuk ya. panduan. Biasanya kita menghadirkan beliau. Insya Allah. Ini satu. Kemudian yang kedua dibekali dengan metode mengenalkan terjemah pada anak. Dalam metode kelas ya. Ini ya. Ya, jadi itu bisa dibuka. Ini kuncinya ya untuk Ini kuncinya. guru. Ini untuk tarjim berarti Pak ya. Tartib. Untuk terjemah, mengenal terjemah Al-Quran. Kita ini ingin cara memuliakan guru ngaji itu tentu bukan sekedar kalau ada rezeki disantuni, bukan begitu ya. Iya. Karena dia sebetulnya selama ini sudah membuktikan bahwa dengan berkhidmat pada Al-Quran kebutuhannya juga dicukupkan oleh Allah. Iya, betul. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membekali kembali, mengajaklah agar supaya dari mengajar membaca nanti juga mengajar mengenal isi Quran. Jadi ini sebenarnya untuk tahapan awal Pak ya, untuk pengenalan bahasa Al-Quran. Ya, mengenal bahasa Al-Quran. Karena untuk lebih detailnya lagi ya tentunya masuk pesantren ya, kan. masuk Karena pesantren. ada yang namanya mantik ya kan, ada Ya. yang namanya nahu, sorob dan lain sebagainya, itu Ya. butuh pendalaman. Tetapi untuk awal ya dengan metode yang trust ini cukup akurat lah. Sederhananya sebetulnya metode trust ini mengenalkan terjemah Al-Quran, Mengenalkan sesuai dengan kitab-kitab kitab-kitab. terjemah Al-Quran karya ulama-ulama kita yang sudah berserakan sekarang. Nah itu Kalau anak-anak idealnya umur 10 tahun Baik. mulai diajarin mengenal diajarin bahasa. tarjim ini, Ya, tarjim. metode ini ya. Karena dari ulama-ulama terdahulu kita itu anak jangan telat dikenalkan dengan Betul bahasa Pak. Al-Quran. Kemudian pembekalan yang ketiga diajari morotal. Kita ingin ke depan anak-anak itu membaca Al-Quran dengan ada unsur keindahan. Ya, Dan kalau dia dilepas nanti layak jadi imam sholat. ya. Gerakan memuliakan guru ngaji ini harus dimulai dari kita. Ya. Kita siapa? Kita sebagai guru ngaji. Nah, bagaimana cara memulainya? Ya dari bimbingan ini. Dan nanti guru-guru ngaji ini, calon guru ngaji ini akan dibimbing oleh guru ngaji kan? Iya, Ya guru ngaji yang lebih dulu berpengalaman. pengalaman ya. Ya mungkin kalau bacaan bisa saja ada yang lebih bagus ya. Tapi pengalaman di metodologi macam-macam kan Iya. pembimbing kita ini. Pembimbing. Nah dimulai dari sini. Jadi bagaimana kita memuliakan guru. Guru ya. Nah bentuk memuliakan guru ngaji itu gimana? Ya kalau penataran mungkin 200 orang 2 penatar. Iya. Kalau ini kan 6 orang, 6 orang. satu guru. Satu guru ya. Mungkin oleh jauh, maka ini perlu kita perhatikan. Perhatikan gimana? Berarti si calon peserta ini harus berinvestasi. Ya kalau kita ada gerakan infak memuliakan Guru ngaji. Jadi Boleh. nanti di dalam bimbingan ini ada investasi dari calon peserta. Nah, kalau ya di sini dipraktikannya kemarin sekali hadir mereka itu rata infaknya 50.000. Bagus Pak ya. Bagus. Sehingga ini ada semacam spirit ya. Spirit ya. Kesungguhan. Betul. Ada target. Betul. Misalnya kalau 7 kali pertemuan kan, mohon maaf ya, 350.000. 350.000 itu Iya. kadang-kadang beli baju. Oh iya, cuma 2 setel Pak. Satu setel padahal. Satu Ya. setel kali ibu ya. Kalau ibu-ibu 1 setel Pak. Iya, Masya Allah. Untuk seumur Untuk seumur hidup. Kalau ini nilainya luar biasa. Luar biasa. Kita memuliakan guru ngaji, ilmunya yang kita terima pun berkah, berkah. bertambah kebaikan, dan Nah, akan berdampak kepada kita juga ya untuk Nah ini kehidupan yang sehari-hari. sedang dilakukan oleh Timnas. Masya Allah. Mari tingkatkan iman Islam dan Islam, tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Kalau ini nilainya luar biasa. Luar biasa. Kita memuliakan guru ngaji,
ilmunya yang kita terima pun berkah, bertambah kebaikan, dan Nah, akan berdampak kepada kita juga ya untuk Nah, kehidupan ini sehari-hari. yang sedang dilakukan oleh Timnas. Masya Allah. Atau bisa begini, misalnya ada kelompok guru ngaji di sana memang kesulitan untuk masalah infak pergerakan. Kita sebagai pengurus harus proaktif untuk mencarikan musinin. Investor, donatur. Satu misalnya di sini ikut ada 8 orang, ada 5 orang, ada orang tua angkatnya lah. Orang tua angkat, ya. Di sini ada tetangga saya di sini, ada yang mengangkat 8 orang. Sampai wisuda. Sampai wisuda ya. Karena wisuda tentu saja nanti kan pasti ada pembiayaan namanya juga. Oh iya Pak. Jadi di sini perlu persepsi baru ya Pak. Sebenarnya ini merubah mindset Pak. Merubah mindset. Merubah mindset, yaitu gerakan yang berujung kepada gerakan memuliakan guru ngaji Pak. Untuk khusus Sukabumi ya. Untuk khusus Saya tadi Sukabumi. bicara secara makro dan gerak ya. Ya. Untuk Kabupaten Sukabumi kita sudah mencanangkan sebuah gerakan namanya gerakan cetak 10.000 guru ngaji. Masya Allah. Dan ini kan kita pernah 10.000 itu ya? 10.000. Mm. Ini sekarang sudah 2.000. Sudah 2.000 ya. Sudah 2.000 yang kita layani melalui penataran. Nah, Ya. ya. Rencana penataran paling tidak sampai 10.000. 10.000 ya. 10.000. Jadi ini masih panjang lah. Masih panjang, 8.000 lagi. Nah, dan ini masih wilayah utara. Wilayah utara Yang ya. kemarin-kemarin Iya. selatan belum. Selatan belum. Nah, jadi Masya Allah, Insya Allah lah ini Nagrak akan menjadi semacam model ya. Model. Amin, amin. Karena Amin. apa? Saya lihat pertama Pak Camatnya sangat Camatnya mendukung. Bahkan Respon. kemarin ikut penataran loh. Saya Pak juga Camat sama salut. Pak Kapolsek ya. Pak Kapolsek Juga ini mendukung. juga jadi contoh kemarin Iya. ini. Pak Dan Ramil juga ada Dan Ramil perwakilannya. ini luar biasa ini ya. Jadi Ya. kemudian masjidnya sangat representatif. Mm-mm. Anak-anak mudanya banyak. Dan juga kami nanti ada gerakan dari Bapak kan gerakan memuliakan guru ngaji. Iya. Kalau kami nanti ada gerakan memuliakan Pak Camat dan Pak Kapolsek dan juga Pak Dan Ramil ya kan dengan Iya. kehadirannya mereka Masya itu Allah. cukup memberikan dukungan spiritual kepada kami Iya. untuk terus bergerak karena dukungan dari pemerintah juga dari Umaro Betul. sangat dipentingkan Pak untuk pergerakan di masyarakat. Jadi mudah-mudahan program dari PMPI ini dalam rangka kita berkhidmah juga kepada masyarakat Pak. Di samping kita berkhidmat kepada Al-Quran, ta'zim kepada guru ngaji, juga kita mengajak kepada masyarakat, kepada guru-guru ngaji pada khususnya untuk mengikuti program kami nanti di Masjid Besar At-Taqwa Kecamatan Nagrak, insya Allah, dan mohon dihadiri oleh semua pihak ya. Tadi untuk berkolaborasi antara para ulama, para umaro, dukung pergerakan ini. Dan mudah-mudahan Pak ini bisa sampai kepada pimpinan tertinggi di Kabupaten Sukabumi. Insya Allah, Sehingga nanti bisa saya juga mendukung akan- pergerakan ini. Kita kerjasama juga dengan Basnas. Alhamdulillah Basnas membantu 10.000 Ikro. Makanya kemarin saya suruh angkat ya. Suruh angkat, Setiap penataran kan saya suruh angkat ya. Nah. Ini adalah bantuan dari Basnas Kabupaten Sukabumi. Karena Makin program ini adalah membantu daripada visi misi Kabupaten Sukabumi. saya harap tetap mandiri gitu. Tetap mandiri ya, tetap Karena mandiri. dalam kemandirian itu ada jati diri. Atau jati diri. Masya Allah, itu bagus tuh Pak tuh. Tetaplah mandiri karena dari kemandirian itu ada jati jati diri. diri. Ya terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Mustafa Kamal Arufi yang telah memberikan arahan uraian tentang PMPI dan juga program metodologi Ikro, kemudian bimbingan monakosa dan juga sampai wisuda ya. Dan semoga masuk kepada jargon yang tadi, yaitu bersama Al-Quran kita mulia, bersama Al-Quran kita jaya, bersama Al-Quran kita menang. NKRI Negeri kita. negeri kita. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.